Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan green economy atau ekonomi hijau, yang kini menjadi arah penting dalam pembangunan global dan nasional? Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Dilansir dari UNEP juga, pendekatan ini menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari proses pembangunan dengan cara mengurangi polusi, mendorong efisiensi sumber daya, dan memperkuat perlindungan terhadap alam. Di Indonesia sendiri, penerapan ekonomi hijau mulai mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Berdasarkan keterangan Kementerian PPN Bappenas 2023, ekonomi hijau menjadi pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Strategi ini mencakup transformasi menuju ekonomi rendah karbon, efisiensi energi, serta penerapan konsep ekonomi sirkular untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Perkembangan penerapan ekonomi hijau di Indonesia dapat kita lihat melalui Green Economy Index (GEI) berdasarkan laporan Bappenas dan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) tahun 2022. Skor GEI Indonesia meningkat dari 47,2% pada 2011 menjadi 59,17% pada 2020. Hasil ini menunjukkan adanya kemajuan dalam integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meski begitu, pilar lingkungan masih menjadi bagian yang perlu diperkuat karena kontribusinya belum seimbang dengan aspek ekonomi dan sosial. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Outlook Energi Indonesia 2023, sektor energi memiliki peran besar dalam mendukung ekonomi hijau. Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, yang meliputi pengembangan tenaga surya, panas bumi, dan tenaga air. Upaya ini juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di sektor energi bersih. Dilansir dari Bank Dunia 2024, penerapan ekonomi hijau di Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1%. Lebih tinggi per tahun dibanding skenario konvensional. Laporan tersebut menjelaskan bahwa penguatan kebijakan fiskal hijau, investasi berkelanjutan, dan inovasi teknologi akan mempercepat pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Namun, berdasarkan laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2023, masih terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi. OECD menyoroti keterbatasan akses pendanaan hijau, rendahnya transfer teknologi ramah lingkungan, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan hijau. Hal ini perlu diperkuat agar transisi ekonomi berjalan efektif. Laporan Ministry of Foreign Affairs and Trade New Zealand berjudul Indonesia Green Economy September 2024 juga menegaskan bahwa transformasi hijau di Indonesia itu mampu membuka ribuan lapangan kerja baru di bidang energi terbarukan, efisiensi industri, serta pengelolaan limbah. Pemerintah dan sektor swasta diharapkan memperkuat kerjasama untuk mempercepat transfer teknologi dan memperluas implementasi proyek hijau di daerah. Selain itu, menurut British Chamber of Commerce Indonesia 2023, tren investasi global kini menunjukkan peningkatan minat terhadap perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Investor cenderung menilai perusahaan dengan praktik ramah lingkungan sebagai entitas yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Melihat berbagai data tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah pembangunan ekonomi di Indonesia ini menunjukkan kemajuan positif menuju model yang lebih berkelanjutan dengan mendukungan kebijakan yang konsisten, teknologi yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat. Ekonomi hijau dapat menjadi fondasi pertumbuhan yang stabil dan adil bagi generasi mendatang.